Oke guys, balik lagi sama gua si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari beta version, yaitu iOS 18.3 beta yang ketiga. Dan ini adalah lanjutan dari beta 2 kemarin yang sebenarnya gua mau buatin videonya, tapi karena ada kendala, jadi sorry banget gua skip untuk beta keduanya. Dan memang sebenarnya nggak ada major update juga sih di dalam beta 2 kemarin. Jadi sekarang kita move on aja ke beta yang ketiga. Di sini gua akan kupas semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.3 beta ketiga. Jadi selain iOS tuh Apple juga kasih update untuk device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 18.3 beta ketiga, ada macOS 15.3 beta 3, ada visionOS 2.3 beta ketiga, tvOS 18.3 beta ketiga, dan yang terakhir ada watchOS 11.3 beta ketiga. Dan untuk iOS-nya di sini gue update pakai iPhone utama gue, iPhone 15 Pro. Jadi di sini gue dapetin size update tuh sebesar 704,6 MB ya. Memang ini cenderung kecil karena untuk updatean beta ketiga ini gak ada major update ya, melainkan cuma minor update aja. Terlebih gue juga kan kemarin udah jelasin untuk iOS 18.3 secara fullnya tuh memang dia nggak ada major update, tapi lebih ke perbaikan bugs aja dan juga penyempurnaan dari sistem operasi yang Apple berikan ke kalian. Di sini kita akan cek untuk build numbernya ya. Kita pergi ke bagian setting, pilih yang general, about, dan juga iOS version. Di sini untuk build numbernya yaitu 18.322D5055B. Jadi buat kalian yang mau update ke beta ketiga, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.40.05. Untuk iPhone storage-nya di sini loadingnya cepet ya. Kita scroll ke bawah, ada iOS dan juga sistem data. Di sini gue dapetin iOS-nya itu sebesar 18,75 GB, terdiri dari Apple Intelligence-nya yang 5,78 GB dan juga untuk iOS-nya di 12,97 GB. Untuk sistem datanya di sini gue dapetin lumayan besar ya, di 12,99 GB. Karena standarnya tuh biasanya ada di angka 7-8 GB-an. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk sistem data ini, karena memang nantinya tuh dia akan tentatif ya, akan berubah seiring waktu, akan menurun dan juga naik. Tapi cenderungnya akan turun ya di angka 7-8 GB-an. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18.3 beta ketiga ini. Jadi sebenarnya nggak ada hal baru yang besar ya di 18.3 beta ketiga ini. Ada update kecil ya di dalamnya, yaitu pada saat kita slide kayak gini untuk notification-nya. Nah, di sini tuh ada summarize ya. Summarize notification itu kan dia ringkasan dari seluruh notifikasi pada satu aplikasi. Contohnya di sini ada X ya atau Twitter, dia kan udah banyak nih. Numpuk itu kan kalau kita tap ini, di banyak tuh. Lalu di summarize sama si Apple, kita show less aja di sini. Nah, untuk summarize sekarang di 18.3 beta ketiga Apple tuh kasih update ya. Jadi kalau untuk summarize tuh dibikin beda ya, untuk fontnya dibikin miring ini, dibikin italic dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini kan ada YouTube dia tetap tegak, ada Living Mandiri dia juga tetap tegak. Jadi kalau untuk di summarize dia khusus ya. Di sini kan ada keterangan juga, ada logonya summarize, lalu ada keterangan dari kontennya, dia bikin miring semua ya untuk fontnya kayak gitu. Tapi kalau kita tap kayak gini, dia akan langsung tegak lagi ya, seperti huruf biasa. Karena memang dia nggak nge-summarize nih di bagian sini. Khusus untuk summarize saja dia akan langsung jadi miring seperti itu. Ini untuk semua aplikasi ya, nggak cuma di X aja, kalian bisa terapin di 18.3 beta ketiga ini. Terus kalau kita slide kayak gini nih untuk summarize-nya, kita pilih yang option. Nah, di sini tuh ada menu baru ya untuk turn off X summarize. Jadi untuk turn off summarize dari si aplikasi X-nya. Jadi khusus untuk aplikasi X-nya, yang mana sebelumnya tuh nggak ada ya, melainkan cuma dikasih opsi turn off aja di bagian sini. Turn off-nya sama. Jadi sekarang di bagian atas turn off-nya tuh ditambahin ya untuk menu turn off X summarize. Kalau misalnya kalian pakai Instagram, berarti turn off Instagram summarize gitu. Masih di bagian summarize notification, untuk aplikasi news tuh sekarang ada perbedaan ya di aplikasi news ini. Jadi tuh sekarang Apple nggak nampilin summarize dari aplikasi news ini, karena memang sempat nampilin berita yang diringkas sama Apple, tapi nggak sesuai ya, kurang pas untuk ringkasannya. Intinya beritanya itu nggak sesuai dengan realita yang terjadi di sana. Makanya si BBC ini tuh kayak semacam kasih teguran dan kritik gitu buat Apple untuk perbaiki hal tersebut. Makanya di sini kalau kita cek di bagian pengaturan sini nih, ke pengaturan setting, lalu pilih yang notification sini, terus pilih yang summarize notification, kita scroll ke bawah, kita cari yang aplikasi news di sini. Yang lainnya kan polos tuh ya. Tapi untuk aplikasi news tuh sekarang di bagian bawahnya ada keterangan yaitu temporary unavailable, yang artinya untuk summarize notification di aplikasi news tuh untuk sementara tidak tersedia. Dan kalau kita scroll ke atas lagi di bagian sini tuh ada keterangan tambahan ya di bagian sini. Summarize my content error, yang mana di bagian sini tuh Apple kasih keterangan tambahan bahwasannya ringkasan ini berkemungkinan ada kesalahan juga. Jadi memang nggak sepenuhnya sempurna. Dan dengan kejadian ini artinya Apple jujur ya,
ya dan tetap mendengarkan serta menerima masukan dari beberapa pihak lain. Dan langsung diproses juga untuk perbaikannya sama si Apple. Nah, di beta 2 kemarin tuh sebenarnya ada update ya di aplikasi kalkulator sini nih. Kalau kita buka aplikasi kalkulator, terus gue coba bikin 8x10. Nah, di beta pertama itu kalau kita sama dengan, itu tetap aja ya 80 kayak gini nih. 80, kalau kita sama dengan lagi dia tetap 80. Nah, di beta 2 dan juga beta ketiga itu dia akan mengkalikan seterusnya ya dari perkalian belakangnya sini. 8 kali 10 berarti 80 kan. Kalau gue sama dengan dia akan ngali 10 lagi jadi 800 seperti ini. Tuh kayak gitu. Kalau gue sama dengan lagi dia kali 10 lagi jadi 8000. Nah, gitu. Kali 10 lagi sampai seterusnya. Jadi untuk di beta 1 kemarin itu kan dia stuck ya di 80 doang, satu kali doang untuk perkaliannya. Nah, di beta kedua, beta ketiga dan mungkin di selanjutnya nanti akan diteruskan ya untuk perkaliannya untuk di bagian angka belakangnya. Kalau misalnya 8 kali 2 nih misalnya. Kan 16. Ini dia akan kali 2 lagi kalau gue sama dengan. Nah, kayak gitu. 32, 64, 128 ya kayak memori gitu lah ya. Ya paling itu aja update kecil yang ada di 18.3 beta ketiga ini. Kalau untuk performa sebenarnya sejauh ini masih aman-aman aja ya. Nggak ada masalah di iPhone utama gue 15 Pro. Nggak ada kendala sama sekali, masih scrolling tuh masih lancar ya, nggak ada crash, nggak ada bugs. Untuk aplikasi YouTube, TikTok itu masih sama aja. Untuk overheat juga gue nggak ngalamin sama sekali di 1 harian setengah ini, sampai gue pakai di 18.3 beta ketiga ini sampai hari ini. Jadi masih tergolong aman untuk penggunaan gue sehari-hari. Untuk Geekbench score-nya juga udah gue tes ya, gue tes untuk CPU dan juga GPU-nya. Di sini untuk CPU-nya gue dapetin di angka 2947 untuk single core-nya, ini 18.3 beta ketiga. Dan untuk multi-core-nya di 7328 ya. Kalau kita compare dengan beta kedua kemarin di 8 Januari, itu gue dapetin di angka 2959 untuk singlenya dan juga multi-core-nya di 7371. Jadi ada penurunan sedikit ya dari single dan juga multi-core-nya. Lalu untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes, itu gue dapetin di angka 28.267 untuk 18.3 beta ketiga. Kalau kita compare dengan beta kedua itu ada penurunan sedikit juga ya, sama seperti di CPU-nya tadi. Tapi tetap aja ini semua cuma angka, cuma data, jadi nggak bisa kita jadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian. Lalu untuk baterai di sini gue akan kasih untuk 10 hari terakhir ya dari baterai life gue. Jadi rata-rata screen on time itu gue dapetin di angka 6, 7, 8 ya 7 sampai 8 jaman lah ya rata-rata. Ini gue pakai di 18.2 kemarin. Sementara 18.3 kan baru ada di hari Jumat ya, Jumat ini hari. Itu gue dapetin 9 jam dan ini untuk Sabtunya baru 2 jam karena memang baru 1 harian setengah. Gue belum bisa kasih update yang lebih menyeluruh dari beta ketiga ini. Tapi paling nggak kalian bisa lihat lah untuk gambarannya dan penggunaan gue seperti ini. Untuk Mobile Legends itu paling utama ya. Paling banyak untuk di semingguan terakhir ini memang gue sering game di HP iPhone gue ini. Oke, itu dia ringkasan singkat gue mengenai 18.3 beta ketiga ini. Untuk next update di beta keempat, itu kan Apple biasanya kasih di hari Selasa atau Senin dini hari ya. Gue nggak tahu kenapa sekarang lebih sering di hari Kamis atau Jumat dini harinya. Tapi kalau berkaca seperti itu, harusnya Apple kasih di minggu depan ya, di tanggal 24. Di hari Jumat juga, tanggal 24 dini harinya, mungkin akan dikasih yang beta keempat. Jadi kalian tinggal tungguin aja kalau misalnya mau update ke beta ketiga ini, silahkan update aja kalau ngerasa ada bugs di iOS sebelumnya. Atau mungkin mau dapetin pembawaan minor yang udah gue sebutin tadi. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.